Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Multimedia. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pengenalan animasi ya. Kita akan bahas ya sekilas tentang apa sih itu animasi ya, kemudian jenis-jenisnya ya, sampai dengan tujuan dan fungsi animasi itu apa sih? Gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita masuk di definisi dulu ya. Apa itu animasi? Ya, jadi animasi itu adalah kalau di slide kalian itu dikatakan bahwa ini menurut Ibis Fernandez McGraw ya dari Hills Osborne, California. Animation is the process of recording and playing back a sequence of still to achieve the illusion of continuous motion, ya. Atau dengan kata lain adalah animasi adalah suatu proses menciptakan ilusi gerakan dengan menampilkan serangkaian gambar ya secara statis dan juga secara berurutan, ya. Nah, gambar-gambar ini bisa berupa lukisan tangan, gambar digital, atau objek fisik yang difoto satu persatu. Oke, kalau berdasarkan arti harfiah, jadi animasi itu adalah menghidupkan, ya, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri, seperti itu. Nah, tujuan dan fungsi daripada animasi ini apa sih? Ya, kalau kita bisa kelompokkan, ya berarti dia bisa menghibur, ya, mendidik, menginformasikan, serta menceritakan kisah. Menghibur, contohnya seperti film animasi Toy Story ya atau Up ya kan yang dirancang untuk menghibur penonton dari berbagai usia. Kemudian kalau secara mendidik berarti animasi juga digunakan dalam video pembelajaran, simulasi sains, dan juga presentasi interaktif. Nah, kemudian kalau sebagai media informasi atau menginformasikan, seperti dalam iklan, ya. Jadi animasi ini membantu menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan juga mudah diingat. Dan menceritakan kisah itu berarti seperti animasi memungkinkan penciptanya ini untuk membangun dunia imajinatif dan juga karakter yang tidak terbatas oleh realitas fisik. Oke, lanjut. Pembagian animasi. Nah, kalau di sini kan pembagian animasi dibagi menjadi dua kategori. Tapi sebelum ke sana, saya mau sedikit cerita tentang sejarah singkatnya ya, tentang animasi. Bahwa animasi ini dimulai memang sejak awal abad ke-20 ya, dengan film pendek seperti eh, apa namanya, Jerry the Dinosaur, Walt Disney ya, kemudian merevolusi industri dengan Steamboat Willie di tahun 1928 yang memperkenalkan Mickey Mouse dan juga suara dari dalam animasi. Nah, kemudian sebelum masuk ke pembagian dua ini, ya, jadi sebenarnya ada beberapa ini ya pembagian ya. Kalau kita golongkan misalkan berdasarkan teknik produksi. Jadi jenis animasi itu tidak hanya dua ini, ya. Jadi kalau berdasarkan teknik produksi, jenis animasi itu ada animasi tradisional, ya. Bisa saya katakan atau jelaskan bahwa animasi tradisional ini digambarkan dengan tangan, ya, atau frame demi frame di atas kertas atau sel transparan. Kemudian ada animasi 3D, animasi dua dimensi digital. Nah, ini dibuat menggunakan software komputer. Itu ya masih sederhana seperti Adobe Animate. Kemudian ada animasi 3D menggunakan model tiga dimensi dan rendering digital seperti pixel. Terus ada stop motion. Ya, itu juga menggerakkan objek fisik sedikit demi sedikit dan memotretnya satu per satu. Nah, itu stop motion ya. Kemudian ada motion graphic.
atau animasi elemen grafis seperti teks, bentuk, dan juga icon ya yang sering untuk presentasi atau iklan. Kemudian ada cutout animation, itu menggunakan potongan gambar atau karakter eh, yang digerakkan seperti South Park gitu ya. Nah, itu berdasarkan teknik produksinya. Ada juga yang berdasarkan media dan juga tujuannya, dan juga berdasarkan teknologi. Nah, yang di slide ini ya, computer assigned animation dan juga computer generate animation ini adalah berdasarkan teknologi ya. Jadi, eh, computer assigned animation ini ya adalah animasi pada kategori ini biasanya menunjuk pada sistem animasi dua dimensi ya, yaitu mengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan, komputer, digunakan untuk pewarnaan, ya, kemudian penerapan virtual kamera, dan juga penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi. Nah, eh, keunggulan daripada CAA ini sendiri atau Computer Assigned Animation ini sendiri adalah lebih cepat. Ya, lebih cepat artinya proses pengulangannya bisa diotomatisasi, kemudian lebih presisi, gerakan dan transisinya bisa diatur secara sistematis, secara matematis gitu ya. Terus lebih fleksibel, mudah mengedit dan mengubah elemen. Kemudian lebih hemat biaya ya, karena bisa mengurangi kebutuhan fisik seperti kertas dan juga tinta, seperti itu. Nah, biasanya software yang digunakan di CAA ini sendiri atau Computer Assigned Animation ini sendiri adalah Adobe Animate ya untuk animasi dua dimensinya dan juga interaktif web. Terus bisa pakai Toon Boom Harmony juga ya, itu biasa untuk produksi animasi profesional seperti TV atau film. Kemudian untuk softwarenya berikutnya ada di Blender ya, animasi 3D, modeling dan juga rendering, dan juga di Moho Anime Studio atau animasi karakter dua dimensi berbasis rigging ya, seperti itu. Kemudian untuk fungsinya sendiri, fungsi daripada computer assigned animation ini adalah membantu menggambar dan juga mewarnai frame animasi ya, karena dia CA ini tidak selalu berarti animasi sepenuhnya digital, tapi sebaliknya ya komputer ini digunakan untuk membantu menggambar dan juga mewarnai frame animasinya, kemudian mengatur gerakan dan juga transisi antar frame, mengelola waktu dan urutan animasi, menambah efek visual dan suara, serta menyimpan dan mengedit proyek secara efisien. Tuh. Itu untuk computer assigned animation ya. Kemudian yang kedua, secara teknik ada computer generate animation. Nah, pada kategori ini biasanya ini kan digunakan untuk animasi 3D ya atau tiga dimensi dengan program 3D seperti 3D Studio Max ya kan dibilang pakai Maya atau pakai AutoCAD ya itu juga bisa. Nah, jadi memang CGA ini adalah teknik animasi yang memang dibuat sepenuhnya menggunakan komputer ya tanpa perlu lagi menggambar manual frame demi frame seperti pada animasi tradisional. Nah, CGA ini merupakan fondasi utama dari animasi digital modern, terutama dalam film, video game dan juga visual effect gitu ya. Nah, ciri khasnya daripada CGA sendiri ini adalah berbasis 3D ya, seperti yang dikatakan di sini ya, karena animasi tiga dimensi berbasis 3D, karena sebagian besar dari CGI itu menggunakan model tiga dimensi yang bisa diputar, diubah, dan juga dianimasikan. Kemudian realistis atau fantastis, jadi bisa menghasilkan visual yang sangat mendekati kenyataan
seperti film Avatar ya atau dunia imajinatif seperti Toy Story. Kemudian interaktif ya, jadi digunakan dalam game dan juga simulasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi juga dengan animasi. Seperti itu. Nah, proses pembuatan CGI sendiri itu ada modeling, ya, ada texturing, biasanya kita sebut texturing, kemudian rigging dan juga animation dan lighting and rendering. Secara singkatnya bisa saya jelaskan bahwa modeling itu berarti membuat bentuk atau objek dan karakter dalam 3D-nya. Kemudian texturing itu memberi warna dan juga detail permukaan. Yang ketiga ada di rigging sendiri itu untuk menambahkan apa ya, tulang ya agar objek itu bisa digerakkan ya seperti itu istilahnya. Kemudian ada yang keempat ada animation yaitu mengatur gerakan dan juga ekspresi. Yang kelima ada lightning dan juga rendering yaitu menambahkan pencahayaan dan juga menghasilkan gambar akhir seperti itu. Nah, software yang populer sendiri untuk CGI tadi bisa kita lihat ya di sini dia katakan bisa pakai Studio Max ya, kemudian Autodesk Maya, AutoCAD ya, bisa pakai Blender ataupun Unreal Engine ya atau Unity. Nah, itu juga bisa. Yang biasa dipakai buat game nah itu Unreal Engine tuh biasanya ya. Kalau contoh penggunaan daripada di CGI ini sendiri, itu biasa di film animasi 3D ya. Nah, Frozen, nah seperti itu udah. Terus Shrek, The Incredible, itu kan film animasi 3D ya. Kemudian kalau di efek visual dalam film live action itu seperti Avengers, ya Jurassic World, nah itu udah pakai CGI itu. Ya, karakter dan juga dunia dalam video game seperti The Legend of Zelda, nah itu juga pakai CGA. Seperti itu. Lanjut untuk jenis animasi berikutnya, ya bisa dikelompokkan juga ya menjadi animasi cell, animasi frame, sprite, pad, spline, vektor sampai dengan ke karakter ya. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Animasi cell ya, animasi cell di sini dikatakan bahwa teknik animasi dipopulerkannya oleh Disney ya yang menggunakan grafis yang berbeda-beda pada setiap frame atau film. Jadi biasanya terdiri dari 24 frame per detik. Jadi 1 menit bisa terdiri dari 1440 frame terpisah gitu ya. Nah, kata sel sendiri di sini berasal dari nama lembaran seluloid yang digunakan untuk menggambar tiap framenya. Dan sekarang digunakan plastik atau asetat ya. Animasi sel juga disebut juga animasi tradisional ya karena terdapat ya ini ya prosesnya ya ada storyboard, ada voice recording, ada animatic ya, desain timing, layout sampai dengan ke digital ink dan fine. Nah, ciri khas daripada animasi sel ini sendiri yaitu menggunakan lembaran transparan, makanya disebutnya animasi sel ya. Karakter digambar di atas sel, sementara latar belakang digambar terpisah. Nah, ini memungkinkan animator menghemat waktu dengan tidak menggambar ulang setiap latar di setiap frame. Ke- Kemudian frame demi frame. Jadi setiap gerakan kecil digambar secara manual, menciptakan ilusi gerak saat diputar berurutan. Kemudian proses fotografi. Jadi setelah digambar dan diwarnai, sel ini difoto satu persatu menggunakan kamera khusus. Gitu ya. Jadi kalau saya bisa jelaskan secara singkatnya, si proses animasi sel ini sendiri diperkenalkan di awal abad 20 ya, digunakan oleh studio seperti Disney,
Warner Bros atau Hanna-Barbera tuh yang udah kita kenal ya. Nah, itu pertama prosesnya animasi sel. Kemudian film seperti Snow White and the Seven Dwarfs. Nah, itu juga eh, proses animasi sel ya. The Lion King tahun 94 juga menggunakan teknik ini sebelum transisinya ke digital. Seperti itu. Nah, untuk proses produksinya seperti yang saya katakan tadi ya, di sini kan ada storyboard ya. Storyboard itu berarti kan merancang alur ceritanya ya atau adegannya ya. Kemudian ada layout ya, menentukan posisi karakter dan juga latarnya ya. Keyframe drawing, menggambar pose-pose utamanya ya, sampai dengan ke traditional ink and paint and camera ya, itu menyalin gambar ke sel dan juga mewarnainya ya, seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangannya sendiri daripada proses animasi sel ini apa sih? Nah, kelebihannya adalah gaya visual yang khas dan juga artistik, ya, detail ekspresi yang kaya dan juga nilai historis dan nostalgia. Sedangkan kekurangannya adalah sangat memakan waktu dan tenaga, ya. Kemudian biaya produksinya juga tinggi dan sulit untuk revisi perubahan cepat, seperti itu, ya. Nah, untuk animasi sel sendiri kini jarang digunakan secara penuh, tapi tekniknya tetap dihargai dan juga sering ditiru dalam animasi digital untuk mendapatkan nuansa klasik gitu ya. Seperti itu untuk animasi sel. Oke, yang berikutnya adalah animasi frame. Nah, animasi frame ini adalah bentuk animasi yang paling sederhana ya. Contohnya ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan terlihat seperti gambar bergerak. Nah, seperti itu ya, itu animasi frame namanya. Kemudian dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Itu kita sebut dengan animasi frame ya. Jadi animasi frame ini adalah teknik animasi di mana setiap gerakan atau perubahan posisi objek digambarkan secara manual dalam setiap frame atau bingkai. Dan ini adalah dasar dari animasi tradisional atau dan juga digital. Karena animasi pada dasarnya adalah rangkaian gambar diam yang ditampilkan secara cepat untuk menciptakan ilusi gerak. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ada animasi sprite ya. Animasi sprite di sini adalah gambar yang digerakkan dengan latar belakang yang diam ya. Jadi sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri, seperti burung terbang, ya planet yang berotasi, bola yang memantul, ataupun logo yang berputar. Nah, dalam animasi sprite, yang dapat kita edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite. Jadi kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame seperti pada animasi frame. Ya, jadi bisa dikatakan sprite ini adalah gambar dua dimensi yang mewakili karakter, ya, objek ataupun elemen visual dalam game atau aplikasi. Ya, sprite ini bisa berupa karakter pemain, ya, musuh, item, efek ledakan, atau bahkan latar belakang yang bergerak. Ya, cara kerjanya jadi animasi sprite ini dilakukan dengan menampilkan serangkaian gambar sprite secara berurutan yang biasa disebut dengan sprite sheet atau sprite atlas. Ya, contohnya misalkan untuk animasi berjalan, sprite sheet berisi beberapa gambar karakter dalam berbagai posisi kaki. Jadi ketika gambar-gambar ini ditampilkan secara cepat dan berurutan, nah, karakter itu tampak seperti berjalan. Seperti itu, ya. Itu untuk animasi sprite. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, ya. Kelebihan daripada animasi sprite sendiri ini adalah ringan dan efisien, ya. Jadi cocok untuk game
2 dimensi dan juga aplikasi mobile. Kemudian mudah dikontrol, bisa diatur dengan kode, merespon input pengguna. Kemudian fleksibel, jadi bisa digunakan untuk berbagai jenis animasi seperti gerakan, efek, dan juga transisi. Kalau contoh penggunanya, dia lebih ke game klasik ya, untuk animasi sprite sendiri, seperti Super Mario Bros. Menggunakan sprite untuk semua elemen visualnya tuh. Kemudian game mobile modern seperti Stardew Valley atau Terrario ya, masih mengandalkan sprite animasi juga. Kalau dalam web development, sprite juga bisa digunakan untuk mengoptimalkan loading gambar ya, seperti itu. Lanjut di animasi pet ya. Nah, animasi pet di sini adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Nah, misal dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, ya, burung dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Dan pada kebanyakan animasi pet ini dilakukan juga efek looping, ya, yang membuat gerakan pet itu terjadi terus menerus, gitu ya. Jadi dengan kata lain, eh, animasi pet ini adalah teknik animasi di mana objeknya itu bergerak mengikuti jalur tertentu, ya, atau path yang telah ditentukan sebelumnya. Dan jalur ini bisa berupa garis lurus, kurva, lingkaran, ataupun bentuk kompleks lainnya. Gitu ya. Nah, teknik ini sangat umum digunakan dalam animasi digital dan juga presentasi interaktif. Fungsinya untuk apa sih animasi pet? Itu untuk mengarahkan perhatian. Biasanya cocok untuk presentasi atau infografis. Kemudian menciptakan gerakan alami seperti mobil mengikuti jalan ataupun pesawat terbang ya. Seperti itu. Membuat transisi dinamis. Nah, itu biasa digunakan untuk UI UX dan juga motion graphic. Itu untuk animasi pet ya. Kemudian yang berikutnya ada animasi spline. Ya, animasi spline ini adalah representasi matematis ya dari kurva sehingga gerakan objek ini tidak hanya mengikuti garis lurus melainkan bentuk kurva ya. Jadi kurvanya ini ditentukan oleh titik-titik kontrol atau kontrol point. Nah, kurva ini juga tidak harus melewati semua titik, tetapi bentuknya itu dipengaruhi oleh posisi titik-titik tersebut. Nah, jenis spline yang umum itu biasanya disebut dengan Bezier atau B-spline atau NURBS ya. Fungsi daripada animasi spline sendiri ini adalah mengatur gerakan objek ya seperti kamera, karakter atau elemen grafis bisa mengikuti jalur spline. Mengontrol kecepatan dan juga kelengkungan. Jadi animator ini bisa mengatur akselerasi dan juga deselerasi dengan mudah. Membuat transisi yang halus, jadi cocok untuk animasi yang membutuhkan gerakan elegan dan juga tidak kaku. Ya, untuk penggunaan software sendiri sama seperti software-software yang tadi digunakan di CGA ya, bisa pakai Autodesk Maya, bisa pakai Adobe After Effects ya, yang paling sederhana, pakai Unity juga bisa. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya sendiri adalah kalau kelebihan dari spline sendiri, gerakannya halus dan realistis ya, kemudian mudah disesuaikan dan diedit, cocok untuk animasi sinematik ya. Tetapi kalau kekurangannya adalah butuh pemahaman kurva dan titik kontrol, kemudian bisa kompleks untuk jalur yang rumit, tidak ideal untuk gerakan acak dan juga spontan. Jadi animasi spline ini sangat berguna untuk membuat gerakan yang terlihat profesional dan juga sinematik. Seperti itu. Lanjut di animasi vektor ya. Nah, animasi vektor di sini adalah garis yang memiliki ujung pangkal, ya arah dan juga panjang. Nah, biasanya animasi vektor ini adalah animasi yang menggunakan grafis vektor ya sebagai elemen visual utama. Berbeda dengan gambar bitmap seperti foto ya. Kalau grafis vektor ini dibentuk dari garis, kurva,
dan bentuk geometris yang ditentukan oleh rumus matematika sehingga bisa diperbesar tanpa kehilangan kualitas. Seperti itu. Nah, karakteristik daripada animasi vektor sendiri itu biasanya adalah resolusi yang independen. Artinya dia tidak pecah saat diperbesar. Kemudian ringan dan efisien. Ukuran filenya bisa lebih kecil dibandingkan dengan animasi berbasis bitmap, ya, dan cocok untuk web dan juga mobile. Ini banyak digunakan dalam aplikasi, situs web dan juga infografis yang interaktif. Dan yang selanjutnya adalah gerakan berbasis transformasi seperti rotasi, skala, translasi, dan juga morphing antar bentuk. Software yang digunakan juga sama, ya, bisa pakai Adobe Animate, ya, bisa pakai JavaScript, ya, di animasi vektor tuh, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya yang paling sederhana biasanya dia ada di transisi UI UX, ya, seperti tombol yang berubah bentuk atau warna, ya, karakter kartun 3D, sampai dengan ke animasi icon ataupun ilustrasi di situs web. Nah, itu biasanya pakainya animasi vektor. Kemudian ada animasi karakter, ya, terakhir. Itu animasi karakter biasanya terdapat di film kartun ya. Semua bagian dalam film kartun itu selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited, dia bilang di sini ya. Contoh film kartun yang dibuat dengan Maya Unlimited adalah Toy Story dan juga Upin Ipin tuh. Nah, ini dia pakai pakai Maya Unlimited tuh katanya. Tujuannya apa sih animasi karakter itu sendiri? Membangun emosi dan kepribadian ya. Jadi karakter yang dianimasikan ini bisa tertawa, bisa marah, sedih, atau gugup. Kemudian mendukung narasi, gerakan dan ekspresi karakter membantu menyampaikan cerita. Meningkatkan keterlibatan penonton karakter yang hidup ya. Jadi membuat penonton ini lebih terhubung secara emosional ya. Jadi memang animasi karakter ini adalah cabang animasi yang memang berfokus pada menghidupkan karakter, ya, baik manusia, hewan, makhluk fantasi, atau objek, agar tampak bergerak, berekspresi, dan juga berinteraksi secara meyakinkan dalam suatu cerita atau konteks visual. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ada visual effect ya. Visual effect di sini dapat dibuat dengan cara apa saja sih? Dengan cara motion dynamic ya. Efeknya itu yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Ya, kemudian bisa juga menggunakan update dinamik namanya ya, visual effect-nya itu efek yang disebabkan perubahan pada satu objek, bentuk, warna, struktur, dan juga tekstur. Dan kemudian perubahan cahaya, ya, posisi, orientasi, dan juga fokus kamera. Ya, jadi visual effect itu dapat dibuat dengan ketiga cara tersebut. Berikutnya untuk metode mengontrol animasi, ya. Ada 3 di sini ya, metodenya. Yang pertama adalah full explicit control animator, atau mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan juga rotasi dilakukan secara eksplisit ya, atau berdasarkan inputan daripada mouse ya, keyboard atau joystick sendiri. Kemudian procedural control, yaitu berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya, ya. Nah, kontrol yang terjadi ini adalah kontrol antara satu objek dengan objek yang lainnya. Misalnya, satu objek bola yang tidak boleh melewati objek dinding. Nah, seperti itu ya, itu adalah procedural control. Dan yang ketiga adalah constraint-based sistem pengontrolan, atau terjadi karena pengaruh objek lain, di mana objek tersebut berinteraksi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah anime. Nah, kalau anime adalah animasi buatan Jepang ya. Nah, anime ini biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan juga background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Nah, cerita anime ini biasanya bermacam-macam jenisnya. Ya bisa
adventure, bisa science fiction, bisa, romance ya, sampai dengan ke horror, action, dan drama pun bisa, ya itu anime. Banyak ya, seperti yang favorit-favoritnya Gen Z sekarang ya. Dan memiliki banyak tokoh cerita dan ada yang dibukukan dalam bentuk komik. Nah, atau yang kita sebut dengan manga ya biasanya ya. Dan disiarkan di televisi dan video bahkan ada yang dibuat gamenya. Ya, anime Jepang yang paling eh, populer dari sejak dulu ya sampai sekarang masih diputar tuh ada Doraemon ya, ada Detektif Conan dan lain sebagainya. Oke, itulah sekilas tentang pengenalan animasi. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk kalian tentang apa sih itu animasi ya jenis-jenisnya tadi apa saja. Oh, ternyata banyak ya animasi itu gitu. Sampai dengan ke anime. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan saya tentang animasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.